Bismillahirrahmanirrahim. Belum berikan penjelasan Syekh Fauzan, al-mahariq, keajaiban itu kata beliau, ada perkara-perkara yang ajaib yang kita lihat dengan mata kepala kita. Maka beliau memberikan gambaran kepada kita tentang berbagai bentuk keajaiban itu. Yang jelas definisinya secara umum kata beliau, al-mahariq hiya al-umurul khariqatu lil adah, perkara-perkara yang keluar daripada kebiasaan. Yang biasanya orang hanya bisa jalan di atas tanah, kemudian ada orang bisa jalan di atas air. Itu keluar daripada kebiasaan. Ketika ada orang yang hanya bisa berjalan kaki di atas tanah, kemudian ada orang yang terbang, itu juga yakni al-khariqul adah, perkara yang terjadi luar daripada kebiasaan. Nah, wala yaqdiru 'alaiha illallah, yang mana semua itu kalau keajaiban yang ada tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara keajaiban yang terjadi yang kita lihat, sebuah i'tikad yang harus kita yakini bahwasanya semua itu tidaklah terjadi kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa melakukannya. Itu satu sisi pandangan yang harus kita yakini. Ada keajaiban, perkara-perkara yang aneh yang kita lihat, kita yakini bahwa tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza jarat ala yaday nabi fahiya mu'jizah. Nah, belum berikan perincian. Kalau perkara-perkara keajaiban itu terjadi lewat tangan para nabi, itu diistilahkan dengan mukjizat. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi, kalau itu lewat tangan para nabi, maka istilahnya disebut dengan mukjizat. Banyak hal yang dilakukan oleh para nabi, di antaranya ularnya Nabi Musa, kemudian terbelahnya lautnya Nabi Musa dan perkara-perkara dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Maka ini disebut mukjizah. Karamah para nabi disebut dengan mukjizah, dan ini kenyataan, keajaiban yang nyata. Mithlu yani qullibal asa, nam hayyata li Musa. Belum berikan contoh, yakni berubahnya tongkat menjadi ular yang besar di sisi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini ketika terjadi pertarungan antara yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni tukang-tukang sihirnya Firaun. Maka ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka atau tali-tali mereka, kemudian dianggap sebagai ular, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular yang besar. Nah, ini al-mahariq, keajaiban yang terjadi, dan ini disebut mukjizah. Wa mithlu ma 'inda Isa 'amman ibra'a al-akmah wal abras. Dan juga di sisi Nabi Isa, di tangannya Nabi Isa beliau bisa mengobati penyakit kulit, lepra dan seterusnya. Wa ihya'ul mauta biidznillah. Demikian beliau juga bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mahariq, kejadian yang luar daripada kebiasaan. Kalau itu terjadi lewat tangan para anbiya, diistilahkan dengan mukjizah. Nah, termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan mukjizah. Ma a'tahu Allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat, banyak mukjizat, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi di lewat tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allati a'dhamuha hada al-Qur'an al-azim, yang mana yang paling besar dari mukjizat tersebut adalah Al-Qur'an al-Karim. Nah, mukjizat yang paling besar ya di tengah maju pesatnya dunia syair, perbendaharaan bahasa di masa itu dianggap sebagai puncak tertinggi kemajuan ilmu bahasa. Kemudian turun Al-Quran yang semua para ahli saat itu merasa heran dengan bahasa Al-Quran. Ini mukjizat tertinggi. Padahal beliau dipahami, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian datang dalam bentuk seperti ini. Ini mukjizat yang paling besar.